Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Fikri dari Seman 1 Indramayu. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah tidak menyetujui jika atau bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau yang biasa disebut dengan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Yang seharusnya terjadi adalah pemerintah menyetujui tindakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui saat ini atau di era digital ini, kita bisa menggunakan sosial media untuk hal apapun, terlebih lagi untuk pemerintahan. Kita bisa menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan berbagai macam kampanye, seperti halnya adalah kampanye atau sosialisasi mengenai penanaman hutan kembali, sosialisasi pendidikan, sosialisasi kesehatan, sosialisasi mengenai pariwisata, dan masih banyak hal lainnya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum adanya atau beralihnya kita ke dunia di dunia digital ini, tentu saja sosialisasi sulit terjamah atau tersebar ke seluruh negeri karena terbatasnya jangkauan yang ada pada saat itu. Akan tetapi sekarang atau di era digital ini, dengan munculnya berbagai sosial media, kita bisa mengakses berbagai macam hal, khususnya mengenai sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, sosial media tidak pernah terlepas dengan yang namanya influencer. Influencer adalah orang yang memiliki pengaruh besar kepada pengikutnya atau bisa dibilang memiliki engagement yang besar di sosial media. Biasanya mereka yang memiliki pengikut yang banyak sudah pasti memiliki konten yang menarik. Nah, hal inilah yang membuat mereka memiliki banyak pengikut di sosial media itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dengan pengaruh influencer yang sebesar itu atau dengan pengaruh influencer yang besar, sangat disayangkan bila tidak dipergunakan dengan baik dan bijak. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah melirik influencer ini untuk mensosialisasikan atau menyebar luaskan kampanye atau agenda pemerintah dengan menggunakan pengaruh besar influencer tersebut. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui atau bisa kita bayangkan, jika pemerintah tidak menggunakan influencer ini untuk mensosialisasikan program pemerintah, akan ada banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan program pemerintah tersebut. Terlebih lagi para generasi muda yang memang mayoritas dari mereka atau mungkin hampir seluruh generasi muda menggunakan media sosial. Menurut kami, cara konvensional mensosialisasikan kampanye atau program pemerintah melalui media konvensional seperti koran, majalah ataupun televisi sudah tidak efisien lagi. Karena apa? Karena jika pemerintah masih menggunakan cara konvensional tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa generasi muda yang memiliki masa yang besar ini tidak akan mendengarkan atau melihat menggunakan media tersebut. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, pengguna media sosial saat ini di Indonesia sangatlah besar. Lebih dari 160 juta orang menggunakan media sosial dari 272 juta penduduk di Indonesia. Hal itu merupakan angka yang sangat fantastis bagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia. Bisa dibayangkan, dengan pengguna media sosial yang sebesar itu tidak digunakan atau tidak memiliki pengaruh yang baik. Hal inilah yang kami khawatirkan sebagai tim pemerintah. Ada baiknya jika pemerintah menggunakan influencer untuk mempromosikan atau mengkampanyekan kegiatan pemerintah. Sangat disayangkan jika influencer itu tidak memberikan konten yang baik bagi pengikutnya yang besar itu. Dewan Juri yang terhormat, dengan hal-hal tadi, kami sebagai tim pemerintah tidak menyetujui jika pejabat pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan atau pemerintah bisa berkolaborasi bersama influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya, seperti contohnya adalah yang pertama, sosialisasi pemulihan umum. Karena ada banyak sekali masyarakat muda atau generasi muda saat ini yang malas untuk menyoblos. Karena apa? Karena sudah tidak ada ketertarikan dalam pemilihan umum tersebut. Dengan adanya influencer ini, mereka bisa menambah ketertarikan dalam hal untuk memilih
pemimpin. Yang kedua, kita atau pemerintah bisa menggunakan influencer untuk mempromosikan pariwisata. Seperti yang kita ketahui, influencer ini biasanya melakukan atau jika influencer ini berkolaborasi dengan pemerintah, bisa melakukan promosi di dalam dunia pariwisata, dan hal ini bisa berpengaruh sangat besar ke pengikutnya dan juga bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi, karena bagaimanapun juga influencer ini memiliki engagement yang besar di sosial medianya. Nah, hal inilah yang kami sebagai tim pemerintah tidak setuju jika pejabat daerah atau pejabat pemerintah dilarang menggunakan orang yang berpengaruh dalam media sosial dalam mengkampanyekan atau mensosialisasikan kebijakannya. Jadi saya rasa cukup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.